Shalom, perkenalkan nama saya Sartika, NPM 1840 60 60 17, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Pada video ini, saya akan mempresentasikan judul materi kami yaitu asesmen. Dalam mata kuliah, pendekatan dan teknik konseling integratif. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan oleh seorang konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau sedang berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian dari terpenting dalam suatu kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itu, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dalam proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Sedangkan asesmen kepribadian adalah istilah yang umum dalam upaya untuk menemukan pola perilaku dan pola pikiran atau penyesuaian diri secara langsung terhadap lingkungannya. Sandberg menyatakan bahwa laporan kepribadian sebagai laporan yang menandakan ia tidak seperti orang lain. Dalam asesmen kepribadian terdapat dua pembagian. Yang pertama, asesmen proyektif. Nah, di mana asesmen proyektif ini berkembang dari perspektif teoritis yang menampilkan karakteristik dinamis sebagai inti dari kepribadian. Nah, maka dari itu metode dasarnya melibatkan upaya menyiapkan subjek dalam suatu bentuk kisah. Secara teoritis, pemeriksaan menganggap bahwa bila semua alat tes berisikan suatu isi yang minimum, maka respon dari subjek hanya merupakan fungsi kepribadian subjek tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa makin banyak kesempatan subjek harus berespon bebas. Nah, maka personal dan bermakna lah respon-respon itu. Kemudian yang kedua, asesmen objektif. Nah, di mana asesmen objektif ini merupakan asesmen kepribadian yang ilmiah dan berusaha menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari individu atau kelompok. Nah, sebagai alat memprediksi perilaku itu alat tes dan MMPI dan CPI. Kemudian asesmen kemampuan. Nah, asesmen kemampuan ini dilakukan oleh konselor atau memberikan efek pada diri konselor. Nah, Hickney menyebutkan dalam bukunya bahwa memahami dalam teori dan praktek karangan Namora Lumungo bahwa ada dua efek yang akan ditimbulkan, yaitu yang pertama ada efek positif dan efek negatif. Nah, efek positif dari asesmen adalah yang pertama, konselor merasa bahwa si konselor ini memahami masalahnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa lega pada diri konselor. Kemudian yang ketiga, konselor merasa memiliki pengharapan. Selanjutnya, konselor termotivasi melakukan perubahan yang harus ia lakukan. Nah, sementara yang negatifnya terjadi adalah timbulnya kecemasan dalam diri konselor. Kemudian konselor merasa intergenasi. Kemudian yang ketiga itu konselor merasa dievaluasi dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya keadaannya. Kemudian mungkin dia merasa apakah si konselornya bodoh atau adakah hal-hal yang salah pada diri si konselor. Nah, sedangkan menurut Furqon dan Yahya Sunarya dalam buku Bimbingan dan Konseling berbasis kompetensi karangan Mamat menyebutkan bahwa manfaat dari hasil asesmen ini dalam bimbingan dan konseling adalah yang pertama itu sebagai bahan penyusunan program,
Yang kedua, sebagai bahan pemberian bimbingan, sebagai data dan evaluasi. Yang berikutnya sebagai bahan diagnostik. Asesmen nilai. Asesmen nilai adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja dari mahasiswa tersebut, atau kelas, mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Nah, setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian atau grading. Nah, adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa biasanya itu angka atau huruf. Nah, terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap satu instrumen atau standar tertentu. Selanjutnya hasil dari penilaian itu berupa atribut atau dimensi atau kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri adalah proses pemberian status atau keputusan atau klarifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Nah, selanjutnya, apa sih tujuannya dilakukan asesmen, penilaian, dan evaluasi itu? Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama, tujuannya adalah membantu perkembangan proses pembelajaran dari mahasiswa. Yang kedua, mencetak pemenuhan terhadap pencapaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dari hasil pembelajaran mahasiswa tersebut. Yang ketiga, memperoleh umpan balik. Nah, sebagai bahan dari siklus perbaikan berkelanjutan. Contohnya, mahasiswa dalam rangka perbaikan pembelajaran, dosen dalam rangka perbaikan dan pengembangan dari mata kuliah, kemudian program studi dalam rangka pengembangan kurikulum, kemudian perguruan tinggi dalam rangka pengembangan instansi. Selanjutnya, warna kontrol kualitas lulusan. Nah, dalam artian bahwa melalui asesmen pencapaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan dari setiap instansi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya penunjang akuntabilitas instansi, yaitu sumber informasi yang terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku atau kepentingan yang terkait. Kemudian asesmen bakat. Nah, asesmen bakat ini merupakan proses pencocokan kapasitas atau potensi keberhasilan individu dengan berbagai bidang pendidikan yang ada di luar individu tersebut. Kemudian selanjutnya dasar pengetahuan dalam tes minat dan tes minat bakat. Yang pertama itu minat. Nah, minat itu kesukaan yang dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan bakat, potensi atau cara berpikir. Selanjutnya, konsep tes minat dan bakat. Yang pertama, tes minat bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes intelijensi yang hanya menghasilkan skor tunggal, yaitu IQ. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian para ahli dengan menggunakan analisis terbukti bahwa kemampuan yang dengan tes intelijensi merupakan kemampuan yang jamak. Kemudian selanjutnya, faktor yang diungkapkan dalam tes minat dan bakat. Nah, tes minat bakat termasuk dalam jenis tes kemampuan. Berupa tes yang mengukur kemampuan khusus maupun tes yang mengukur banyak kemampuan. Nah, tes bakat mengukur suatu sampel tingkah laku yang dapat dipakai secara indikator individu untuk perilaku lain di kemudian hari. Nah, mengevaluasi luasnya pengalaman yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.